Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Mawan Teguh Prastio, calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap. Tugas 1.4 DPA.8 Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Bapak Mutakin SPD MPD dengan pengajar praktik Ibu Sangada Siwati SPD SD. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Peran saya dalam menerapkan konsep-konsep inti disiplin positif. 1. Menjadi teladan dalam penerapan disiplin positif di sekolah. 2. Memahamkan kepada murid agar perilaku baik dengan menerapkan keyakinan sekolah atau kelas untuk menjadi orang yang murid inginkan. 3. Istiqomah konsisten membimbing murid dalam menerapkan disiplin positif sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Peran saya dalam menerapkan konsep-konsep inti motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. 1. Menjadi guru yang dapat memotivasi murid dan juga teman guru. 2. Memberi motivasi murid untuk terus berperilaku baik dimanapun berada dengan kesadaran yang datang dari dalam diri murid sendiri. 3. Istiqomah konsisten membimbing murid dalam menerapkan sikap saling menghargai, berkolaborasi, dan memupuk motivasi intrinsik. Peran saya dalam menerapkan konsep-konsep inti posisi kontrol restitusi. 1. Menerapkan posisi kontrol terbaik dalam menjalankan praktik disiplin pada beberapa kasus yang ada di sekolah. 2. Mengevaluasi posisi kontrol yang telah dilakukan pada praktek disiplin positif dengan mendata motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 3. Berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru BK dan kesiswaan serta rekan sejawat agar turut serta melaksanakan posisi kontrol terbaik di sekolah. Peran saya dalam menerapkan konsep-konsep inti keyakinan sekolah atau kelas. 1. Menuntun murid untuk dapat menyusun keyakinan kelas dan dapat diterapkan sebagai budaya positif di kelas. 2. Menerapkan keyakinan kelas untuk dilaksanakan untuk seluruh siswa tanpa kecuali. 3. Mengevaluasi setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan menyusun kembali instrumen keyakinan kelas terbaik atas kesepakatan bersama dan sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Peran saya dalam menerapkan konsep-konsep segitiga restitusi. 1. Menerapkan konsep segitiga restitusi jika ada kasus di sekolah. 2. Mengevaluasi penerapan konsep segitiga restitusi dan selalu meminta umpan balik ke murid. 3. Berkolaborasi dengan guru BK dan kesiswaan dalam menerapkan segitiga restitusi dan menyelesaikan setiap kasus dengan baik tanpa harus ada hukuman. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan
keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu 1. Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai dan peran guru penggerak. 3. Visi guru penggerak. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun siswa dengan hati yang ikhlas, sesuai bakat dan minatnya, sehingga membawa kehangatan dan kekeluargaan dalam setiap proses pembelajaran agar merdeka pikirannya dan merdeka tenaganya. 2. Membimbing siswa melakukan pembiasaan budaya positif dalam setiap pembelajaran sehingga seluruh siswa mampu berdiri sendiri dalam mengatur dirinya untuk berpikir dan berinovasi sesuai potensinya. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak. 1. Menjalin kerjasama dengan rekan sejawat, orang tua siswa, dan stakeholder dengan selalu membangun rasa kepercayaan melalui komunikasi yang positif dan toleran serta sikap keterbukaan. 2. Melakukan aksi nyata dengan senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru yang tepat guna serta terbuka terhadap ide gagasan orang lain untuk melakukan inovasi dengan mengaitkan budaya dan kearifan lokal serta memperhatikan karakteristik peserta didik. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dikaitkan dengan visi guru penggerak. 1. Menciptakan visi pribadi yang dapat mendukung ketercapaian penerapan budaya positif di sekolah. 2. Menggunakan pendekatan inquiry apresiatif IA model Bagja untuk dapat menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. 3. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan visi guru penggerak untuk menunjang ketercapaian budaya positif di sekolah. Koneksi antar materi, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif yaitu merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan karakter baik dalam dirinya. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas yaitu nilai-nilai mulia dengan karakter bagus yang disepakati bersama sebagai keyakinan kelas. Posisi kontrol yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Saya lebih sabar dan menahan emosi saya
ketika menghadapi murid yang melakukan tindakan menyalahi keyakinan kelas. Saya memposisikan diri saya sebagai murid saya dengan memahami motivasi yang timbul dan mengubah perilakunya menjadi positif. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Dalam menangani masalah, saya sering berbenturan dengan guru lain atau teman sejawat dan selalu sebagai tipe penghukum karena menganggap hukuman paling baik untuk mendisiplinkan murid. Sehingga saya perlu waktu khusus untuk melakukan pendekatan secara halus, memahamkan tentang segitiga restitusi, baik dengan guru lain ataupun dengan teman sejawat. 4. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat tertantang dalam melakukan posisi sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi kepada murid saya. Karena dengan posisi manajer inilah posisi kontrol guru yang paling baik, yaitu memberi kesempatan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga mendukung murid menemukan solusi dari permasalahannya. 5. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik, apakah yang perlu diperbaiki? Sudah ada di disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang disusun bersama dan semuanya berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol seorang guru yang selama ini yang dipraktekkan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Padahal yang terbaik adalah sebagai manajer dan teman. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi yang paling saya sering pakai dan perasaan saya saat itu setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya, apa perbedaannya sebelum mempelajari modul 1.4, yaitu saya sering menggunakan posisi sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Saya merasa tindakan saya sudah benar dan hasilnya pun siswa belum memunculkan motivasi intrinsik dari dalam hatinya. Setelah mempelajari modul 1.4, yaitu saya akan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan saya akan membuat murid saya sadar akan kesalahannya dan dapat mempertanggungjawabkan serta mempunyai tindakan dalam menemukan solusi dari kesalahannya. 7. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, yaitu saya pernah melakukan praktek restitusi, tetapi dengan langkah yang lebih sederhana. Setelah mempelajari modul 1.4, yaitu saya hanya mempraktekkan tahap mengakui kesalahan dan memintanya untuk mencari solusi dari masalahnya. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal-hal lain yang menurut saya penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah.
kerjasama seluruh komponen di dalam sekolah, dukungan sarana dan prasarana, komitmen bersama dengan semua warga sekolah, disiplin positif harus selalu dilaksanakan secara konsisten istiqomah terus-menerus. Selalu ada evaluasi yang berkelanjutan. Demikian pemaparan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.